Halo anak-anak. Wah, selamat pagi. Wah, kalian masih semangat nih dalam pembelajaran berbasis daring nih. Wah, Bapak harap kalian semangatnya dalam belajar walaupun kita belajar dari rumah. Oke anak-anak, hari ini Bapak akan membahas tentang materi kegunaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi. Nah, untuk materi ini dapat kalian lihat di buku LKS di halaman 42. Ingat, bukan buku LKS bahasa Indonesia ya, tetapi buku LKS TIK. Nah, buka buku LKS TIK kemudian di halaman 42. Hari ini materinya adalah kegunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran, ada kalanya kita berdoa ya anak-anak, supaya pembelajaran hari ini berguna dan bermanfaat bagi kalian semua ya anak-anak. Nah, di sini sudah ada teks doa Bapa kami dalam bahasa Indonesia. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa ya anak-anak terlebih dahulu. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita langsung saja untuk ke materi kegunaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang A bisa kalian lihat di LKS, itu mengenal teknologi informasi dan komunikasi TIK. Nah, biasa disingkat TIK. Jadi singkatan TIK itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu yang digunakan untuk memperoleh suatu data atau memberikan informasi kepada orang lain, serta dapat digunakan untuk berkomunikasi satu arah ataupun dua arah. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah contoh animasi atau orang anak-anak ini Desi, ini Olga, dan ini Dimas. Si Desi dengan si Olga sedang berkomunikasi. Nah, ini berkomunikasi dua arah, sedangkan ini si Dimas sebagai pendengarnya. Ini hanya contoh. Oke, kita lanjut. Berikut ini adalah manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contohnya, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Yang pertama. Yang kedua, memudahkan mengakses informasi. Yang ketiga, pemasarannya lebih luas. Keempat, menambah pola belajar. Dan yang kelima, komunikasi tanpa batas. Oke, ya, selanjutnya, teknologi adalah cara membuat sesuatu agar hidup manusia mudah dan nyaman. Nah, itu peranan teknologi itu adalah untuk memudahkan manusia dalam pekerjaan. Teknologi berkembang terus dan memudahkan pekerjaan kita. Peranan teknologi juga dapat mempercepat pekerjaan kita. Nah, seperti Bapak jelaskan tadi, teknologi itu adalah untuk membuat pekerjaan manusia itu lebih mudah, cepat, dan nyaman. Oke, informasi artinya kabar atau berita, sedangkan untuk komunikasi artinya penyampaian berupa pesan dan atau berita. Nah, jadi informasi ini lebih ke kabar atau berita. Contohnya surat kabar atau koran, majalah.
televisi, radio. Nah, itu sudah kelala masuk ke informasi. Nah, ini bisa kalian lihat di sendiri di sini. Informasi ada yang berupa gambar dan teks seperti yang Bapak contohkan tadi. Gambar itu seperti majalah, koran. Sedangkan teks itu, maaf, gambar itu seperti majalah ya. Nah, simbol-simbol. Nah, itu sudah mengarah ke gambar. Simbol-simbol itu contohnya seperti simbol-simbol rambu lalu lintas. Nah, itu masuk ke sebagai media informasi. Sedangkan teks itu apa, Pak? Teks itu lebih ke papan iklan yang biasa kalian lihat di pinggir jalan itu. Papan iklan, koran, majalah. Nah, itu sudah masuk ke dalam informasi berupa teks. Ada yang berupa suara. Berupa suara ini seperti radio. Ada juga yang berupa gambar, teks, dan suara. Itu seperti pada televisi. Sedangkan komunikasi artinya penyampaian berupa pesan atau berita. Nah, ini Bapak memberikan sedikit contoh teknologi informasi dan komunikasi zaman dahulu hingga saat ini. Tapi kita akan kembali ke zaman dahulu. Seperti apa sih bentuk komunikasi, teknologi, dan informasinya itu? Mari kita lihat. Penggunaan asap. Penggunaan asap zaman dahulu ini digunakan orang untuk sebagai penanda ya anak-anak. Misalkan di suatu tempat daerah itu ada warga atau ada yang minta bantuan. Jadi orang ini membakar kayu ranting, kemudian dikasih kain. Setelah itu kain ini ditutupkan, dijarakkan supaya dia berasap. Jadi asapnya ini adalah sebagai penanda bahwa di situ ada orang atau yang ingin meminta bantuan. Itu penggunaan asap zaman dahulu sebagai peranan teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya, kentongan. Mungkin ini asing ya bagi kalian, kentongan. Kentongan ini adalah teknologi zaman dahulu. Informasinya, informasi yang bisa kita dapat tuh, misalkan dia penjaga itu mengetok satu kali, atau itu ada penanda, entah itu penanda maling, bencana alam itu seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran. Komunikasinya lebih seperti yang tadi Bapak jelaskan, seperti menandakan misalnya kemalingan, bencana alam, dan kebakaran. Ini fungsi kentongan zaman dahulu sebagai teknologi informasi dan komunikasi. Yang selanjutnya itu burung merpati. Kok burung merpati termasuk? Ini burung terlatih, burung merpati pengantar surat. Burung merpati ini sudah dilatih khusus ya anak-anak. Misalkan kamu ingin mengirim surat di Kalimantan Barat, sedangkan si penerima itu ada di Kalimantan Timur. Jadi merpati ini terbang mengantar surat kalian. Dan untuk teksnya nih harus disingkat ya anak-anak untuk menulis surat di berada merpati ini, karena bisa kita lihat ini, kalian lihat, ini bisa kalian lihat ini tas tabung untuk merpati ini sangat kecil. Jadi kalian harus menulisnya secara singkat. Untuk metode pengiriman menggunakan burung merpati ini mungkin sudah jarang ya, atau mungkin sudah tidak ada lagi anak-anak. Untuk burung merpati ini mengirim surat digunakan pada zaman dahulu, zaman perang. Itu zaman perang dulu tuh, zamannya belum ada kantor pos. Jadi peranan burung merpati itu adalah untuk mengirim surat pada zaman dahulu. Itu adalah peranan teknologi informasi dan komunikasi zaman dahulu. Yang selanjutnya, zaman sekarang atau zaman masa kini. Zaman sekarang atau masa kini,
koran. Koran ini ya, seperti contoh pada tadi itu, ini adalah berupa informasi berupa teks. Berupa teks. Informasi berupa teks. Yang selanjutnya itu radio. Radio ini informasi yang berupa suara. Jadi kita hanya bisa mendengar suaranya. Sedangkan koran ini kita hanya bisa melihat atau membacanya. Tidak ada suaranya ya anak-anak. Kalau koran itu cuma bisa dilihat gambar dengan membaca tulisannya. Sedangkan radio kita hanya mendengar suara si penyiar tersebut. Selanjutnya itu televisi. Televisi ini kita bisa melihat gambar dan suaranya. Nah, itu adalah contoh dari peranan teknologi informasi dan komunikasi zaman sekarang. Oke, yang selanjutnya itu komunikasi langsung. Komunikasi langsung adalah kalau komunikasi langsung adalah cara komunikasi dilakukan secara langsung antara dua orang atau lebih. Seperti ini contohnya. Yang Bapak jelaskan yang pertama kali. Ini mereka sedang melakukan komunikasi dua orang atau lebih. Ini mereka komunikasi. Misalkan ini kita kasih namanya Olga, ini Dinda. Si Dinda ingin menyampaikan sebuah pesan. Kemudian si Olga membalas pesan atau komunikasi si Olga. Seperti kalian anak-anak, misalkan kalian bercakap dengan teman-teman kalian, itu adalah bentuk komunikasi langsung. Misalkan kalau kalian ngomong sendiri itu komunikasi langsung. Cuman kalau ngomong sendiri itu lebih mengarah ke orang gila ya anak-anak. Kalau ngomong sendiri itu orang gila. Kalau ngomong dua atau lebih itu lebih ke komunikasi langsung. Berbicara, lebih tepatnya berbicara dua orang atau lebih itu lebih ke komunikasi langsung. Sedangkan kalau berbicara sendiri berarti gila. Iya. Ya, selanjutnya itu komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan melalui perantara, misalkan surat. Atau smartphone atau HP. Itu komunikasi tidak langsung itu kalian ingat ya anak-anak. Komunikasi langsung itu berbicara langsung, tatap muka dengan orangnya. Berarti komunikasi langsung itu berbicara dua orang atau lebih secara tatap muka, itu komunikasi langsung. Sedangkan tidak langsung itu berbicara memakai alat perantara. Alat perantara itu contohnya seperti surat dan telepon atau HP. Itu adalah alat perantara untuk menyampaikan sebuah komunikasi. Itu yang disebut dengan komunikasi tidak langsung ya anak-anak. Yang selanjutnya itu adalah kalian bisa melihat di buku LKS kalian di halaman 44. Di sini ada berikut ini adalah contoh bentuk komunikasi langsung tidak langsung. Komunikasi langsung kalian bisa lihat, ini terdiri dari keluarga inti, ada ayah, ibu, kakak dan adiknya. Mereka sedang melakukan makan bersama. Dalam melakukan makan bersama ini pasti mereka berbincang-bincang atau berbicara ya anak-anak, berarti mereka melakukan komunikasi langsung. Yang tidak langsung ini lebih mengarah kepada menonton televisi. Misalkan ini penyiar berita sedang menyiarkan berita, dan kamu sebagai pendengarnya. Ini
termasuk di komunikasi tidak langsung. Kalau komunikasi langsung, kalian ingat bertatap muka langsung dengan orangnya. Bertatap langsung dengan orangnya itu komunikasi langsung. Kalau tidak langsung adalah memakai alat perantara. Belajar selanjutnya itu komunikasi langsung, belajar di kelas. Belajar di kelas. Nah, ini guru menyampaikan materi, sedangkan muridnya mendengarkan dan menyampaikan pendapat mereka kembali kepada guru. Nah, maksudnya gini, si guru ini, ibu guru menyampaikan sebuah materi anak-anak. Jadi misalkan ada siswa yang tidak paham, maka akan menjadi timbal baliknya seperti pertanyaan antara guru dan siswa. Nah, jadi misalkan murid ini yang tidak paham, jadi si guru akan memberikan penjelasan langsung atau memberikan penjelasan lagi kepada si murid ini supaya penjelasannya lebih mudah dipahami dan mudah dimengerti. Proses pembelajaran di kelas ini. Sedangkan komunikasi tidak langsung ini seperti ayah sedang membaca koran, berarti ayah memakai alat perantara untuk melihat komunikasinya. Yang selanjutnya itu komunikasi langsung. Komunikasi langsung yang berikutnya ini bermain bersama teman. Misalkan kalian berbicara dengan teman, menyampaikan sebuah ide, pendapat kalian, atau cerita yang lainnya. Kalau kalian ngomong sendiri itu berarti gila. Kalau ngomong berbicara lebih dari 2 orang atau 2 orang, berarti itu sedang melakukan komunikasi langsung. Sedangkan ini komunikasi tidak langsung lebih mengarah ke mendengarkan radio. Nah, berarti dia menggunakan alat perantara untuk penyampaian informasinya. Yang selanjutnya itu komunikasi langsung, berbicara dengan teman. Berbicara dengan teman ini seperti yang Bapak jelaskan tadi, ini adalah komunikasi langsung. Jadi si A menyampaikan informasi dan si B menerima informasi dari si A. Misalkan kita pakai inisial nama aja ya. Randy menyampaikan sebuah informasi kepada Budi bahwa hari Minggu itu adalah tanggal merah, dan si Budi mendengar dan menerima informasi dari si Randy, dan si Randy membalas informasi tersebut kepada Budi. Ya, saya tahu bahwa hari Minggu adalah tanggal merah. Begitu. Mohon maaf yang tadi yang Bapak jelaskan itu, yang ini bermain bersama teman maksudnya. Yang ini menelepon ini berarti dia menggunakan alat perantara untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, itu adalah komunikasi tidak langsung. Apakah kalian di sini sudah memahami dari bentuk komunikasi langsung dan tidak langsung anak-anak? Jika sudah, kita lanjut. Komunikasi dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu komunikasi satu arah, adalah digunakan untuk menyampaikan informasi tanpa ada balasan dari penerima informasi. Contohnya adalah koran, televisi, dan radio. Contohnya seperti koran ya anak-anak ya. Kalau koran tuh hanya menyampaikan sebuah informasinya berupa tulisan. Jadi kita hanya bisa menerima informasi dan tidak bisa membalas si penerima informasi. Jadi kalau kita membalasnya ya tidak bisa,
Nah, begitu juga dengan televisi dan radio. Yang kedua itu komunikasi dua arah bergantian adalah komunikasi yang dilakukan secara bergantian. Contohnya telepon, HP, atau smartphone. Misalkan kalian menggunakan telepon, kalian menelepon teman kalian, halo, dan teman kalian menjawab halo. Kemudian kalian melanjutkan percakapannya. Misalkan kalian membahas tentang hari ini materi kita tentang apa ya teman, nah hari ini, dan si penerima itu membalas percakapanmu hari ini materinya tentang mengenal teknologi informasi dan komunikasi. Oh begitu ya Teh ya, komunikasi dua arah bergantian. Nah, itu adalah contohnya. Yang selanjutnya, komunikasi dua arah bersamaan digunakan untuk menyampaikan informasi secara bersamaan. Contohnya smartphone. Nah, komunikasi dua arah bersamaan digunakan untuk menyampaikan informasi secara bersamaan. Contohnya smartphone. Oke. Nah, untuk materi hari ini, Bapak rasa sampai di sini ya anak-anak. Jika ada kata-kata yang kurang paham atau yang kurang enak di telinga kalian, mohon maaf ya anak-anak ya. Oke, karena kita mengawali dengan doa, maka di akhir pembelajaran kita harus menutup dengan doa. Untuk teks doanya sudah Bapak sediakan di PowerPoint. Oke, kalian bisa membacanya di slide ini. Oke, anak-anak, marilah kita bisa berdoa ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian dan terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, perbuatan, maafkan Bapak ya anak-anak. Oke, sampai bertemu di minggu depan. Dadah. Tetap semangat dalam belajar.